Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Bapak Ibu, para pendidik yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala, kita sampai di kaidah terakhir dari prinsip pencegahan dalam pendidikan anak-anak kita, yaitu kaidah ke-28, yaitu apa? Berbuat adil terhadap anak-anak dalam segala sesuatu. Adil di sini tidak mesti sama ya. Adil di sini maksudnya ya kita memberikan kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan keadaan mereka. Nah, dan Islam, Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah syariat yang sangat agung. Lengkap. Semua perkara dijelaskan dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh manusia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, semua sudah ada tuntunannya dalam Islam. Ya, maka termasuk di sini keharusan berlaku adil terhadap anak-anak kita. Ya. Satu hari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu ya, diberi oleh ayahnya satu pemberian yang saudara yang lainnya tidak diberi. Ya. Ya. Maka dia menyampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Rasul bertanya, apakah semua anak-anakmu kamu beri seperti dia? Beliau jawab tidak. Maka Rasul katakan, takutlah kamu kepada Allah, bersikap adillah kamu kepada anak-anakmu. Maka akhirnya pemberian itu ditarik kembali. Ya, maka tidak boleh bagi seorang ayah atau seorang ibu untuk membeda-bedakan di antara anak-anak mereka. Ya. Kecuali apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, jadi ketika syariat membedakan, ya kita pun membedakan gitu loh. Ya. Jadi misalnya dalam masalah pemberian warisan misalnya, ya karena syariat membedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, ya kita bedakan. Tetapi ketika tidak ada pembedaan, ya kita tidak boleh membedakan. Kita harus bersikap adil. Nah, dan ini Bapak Ibu bukan hanya dalam masalah pemberian materi. Sampai dikatakan ya, sampai dalam masalah mencium, ya, memuji, senyum, ya, kemudian menemani mereka dan sebagainya. Nah, ya, maka dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai rahimahullah bahwa salaf, ya, mereka itu senang untuk menyamakan di antara anak-anak mereka sampai dalam masalah apa? Mencium anak-anaknya. Ya. Jadi kalau misalnya mereka mencium salah satu anaknya, maka yang lain pun juga dicium. Ya. Supaya tidak ada kecemburuan, supaya tidak muncul iri dari saudara yang lain. Ya. Ingat ya, meskipun seseorang tidak mendolimi anak-anaknya, mungkin dalam pemberian pun disamakan. Tapi ketika ada anak melihat, oh ayah ini kok lebih seneng, lebih suka, lebih cinta kepada saudara yang lain daripada aku, ini akan menumbuhkan dengki, cemburu. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa melihat, membaca kembali cerita Yusuf alaihissalam. Bagaimana Yakub
alaihissalam sebagai seorang ayah lebih mencintai Yusuf daripada saudara-saudara yang lain. Sedangkan Yakub tidak mendolimi saudara-saudara yang lain. Dalam masalah pemberian, dalam masalah materi, semua disamakan. Cuman Yakub menunjukkan, menampakkan kecintaan yang lebih kepada Yusuf. Maka lihat apa kata saudara-saudara Yusuf. La Yusufu wa akhu ahabbu ila abina minna. Sungguh Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah kami daripada kami. Dampaknya apa Bapak Ibu? Muncul rencana jahat. Ya, saudara-saudara Yusuf itu menilai bahwa ayahnya itu telah tersesat. Ayahnya telah berbuat zalim. Maka mereka berusaha untuk mendapatkan perhatian dari ayahnya. Sampai akhirnya mereka bermusyawarah untuk membunuh Yusuf. Gara-gara apa? Cemburu. Gara-gara apa? Iri. Karena Yusuf lebih dicintai oleh ayahnya. Sedangkan Yakub, ayahnya itu tidak mendolimi mereka sama sekali. Itu pun menimbulkan kecemburuan seperti itu. Bagaimana jika seandainya orang tua sudah menunjukkan kecintaan pada sebagian anaknya lebih, ditambah lagi mendolimi anak-anak yang lain, tentu ini akan lebih memicu munculnya apa? Kecemburuan. Nah, maka ini harus menjadi perhatian kita bersama. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai ayah, mungkin kita bangga, mungkin kita lebih mencintai anak laki-laki daripada anak perempuan. Tapi ini tidak boleh kemudian kita berlaku zalim, membeda-bedakan. Ya. Memang masalah cinta itu perasaan ya, adanya dalam hati. Kita nggak bisa menguasai hati kita. Tapi jangan kemudian kita tampakkan, mencolok di hadapan anak-anak yang lain. Ketika kita lebih mencintai salah seorang atau sebagian dari anak-anak kita. Supaya apa? Ya tadi tidak menumbuhkan kecemburuan, iri, sehingga apa? Memicu kedoliman-kedoliman. Ya. Maka dalam praktek bermasyarakat sering kita dapati ya perlakuan-perlakuan yang berbeda. Ya, perlakuan-perlakuan yang berbeda. Mungkin misalnya dalam hal pemberian atau juga misalnya dalam pernikahan misalnya, ya kalau anak nomor sekian ya mungkin ada pesta begini-begini, kemudian anak ini enggak. Nah itu semua juga harus hati-hati. Karena itu mungkin anak kita ya diem-diem aja karena mungkin nggak berani. Tapi dalam hatinya bisa jadi menyimpan kebencian, menyimpan dendam, ya, menyimpan ketidaksukaan. Baik kepada kita sebagai orang tua atau kepada saudaranya. Kamu enak dulu waktu mantan dipestain sama orang tua. Kamu beruntung diberi tanah sama bapak. Ya, saya dapat apa dan sebagainya. Karena terjadi pertentangan-pertentangan. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersikap adil ya, terhadap anak-anak kita. Semaksimal mungkin. Sekali lagi, kalau dalam masalah rasa, cinta memang kita nggak bisa berkuasa. Tapi sekali lagi jangan ditonjolkan ya di hadapan anak-anak kita. Nah, mudah-mudahan Allah berikan pada kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang menyejukkan mata kita, sehingga membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.